Sobat-sobat, jadi kita bahas lagi seputar aplikasi dari SPayLater. Nah, banyak sekali pertanyaan ya seputar dari kenapa tidak bisa pinjam di SPayLater di Shopee di tahun 2026 ini. Nah, itu yang akan kita bahas beberapa alasannya. Jadi nanti bisa dicek kembali apakah kita itu sudah memenuhi syarat atau belum ya. Jadi kita langsung masuk di aplikasi dari Shopee. Nah, di sini ada 4 fitur, ya ada SPayLater, ada Sibank, ada asuransi, ada S-Pinjam. Dan jika kita cek di bagian lihat semua di sini itu banyak banget fiturnya. Ya, dan tentunya di sini kita harus paham terlebih dahulu di bagian dari SPayLater, di bagian dari S-Pinjam. Ya, kemudian juga ada ShopeePay. Jadi ada banyak banget fitur yang ada di aplikasi dari Shopee ini. Baik, jadi di sini karena yang kita akan bahas di bagian dari SPayLater, kita langsung masuk di bagian dari SPayLater di aplikasi Shopee seperti ini. Kemudian jika kamu pengen mengetahui untuk di bagian dari simulasinya, silahkan klik di bagian simulasi untuk cicilan. Nah, untuk di bagian di simulasi sendiri itu untuk pilihannya itu 500.000 ya, dengan tenor 3, 6, 12 bulan. Kemudian untuk maksimalnya di sini itu sekitar 50 jutaan. Dan mungkin beda akun ya, beda pula untuk di bagian limitnya. Pembayaran bulanan 2,95%. Kemudian di sini jika kita cek ya untuk beberapa syaratnya sendiri, cicilan ringan, kemudian belanja di Shopee dan bayar pakai kris, kemudian pembayaran fleksibel, verifikasi mudah, proses cepat dan berlisensi di OJK. Nah, kemudian kenapa kita tidak bisa melakukan pinjaman di bagian SPayLater di tahun 2026? Jika kita cek di bagian dari pengaturannya di sini, seputar dari kenapa kita tidak bisa pinjam ya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan hal seperti ini. Nah, di sini jika kita cek di bagian menu pembayaran ya, di bagian menu pembayaran di sini ya, mengapa saya tidak bisa menggunakan SPayLater ataupun tidak bisa pinjam. Nah, di sini bisa kita cek untuk alasannya. Yang pertama, produk tidak memenuhi syarat untuk SPayLater. Nah, itu yang pertama. Kalau memang kita bisa menggunakan PayLater, kemudian kita pilih produk yang tidak bisa menggunakan PayLater, nah itu susah ya. Kemudian di sini penyebab yang kedua adalah sering keterlambatan pembayaran tagihan di Shopee. Ya, jadi pastikan Anda membayar tagihan SPayLater tepat waktu ya, ataupun di S-Pinjam. Nah, jadi kalau misalkan kita ada tunggakan di S-Pinjam ya, ataupun pernah di SPayLater ini sering nunggak, yaitu bisa menjadi faktor kenapa kita tidak bisa pinjam. Ataupun akun dari SPayLater kita dibatasi. Jadi kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran atau alasan lain. Cek tagihan Anda di Shopee dan segera lakukan pembayaran. Jadi intinya ketika kita nggak mau nih, kita nggak bisa pinjam ya, kita harus menyesuaikan juga. Jadi harus lancar dalam proses pembayaran. Dan di sini ada beberapa catatan, SPayLater hanya tersedia untuk pengguna terpilih. Jika mengalami kendala, bisa menghubungi untuk CS ataupun customer service di aplikasi dari Shopee ya. Jadi kenapa tidak bisa meminjam untuk di SPayLater? Yang pertama itu adalah adanya keterlambatan. Yang kedua, mungkin ada tagihan yang belum lunas di aplikasi lain. Itu kan pasti muncul ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita bisa minjam tapi tidak bisa menggunakan produk ya, ataupun tidak bisa beli produk, nah itu biasanya produknya yang tidak memenuhi syarat. Jadi seperti itu saja untuk bagaimana solusinya. Ya, kita lancar dalam proses angsuran. Kemudian jika ada masalah di aplikasi lain, ya segera dilunasin agar kita bisa menggunakan SPayLater yang ada di aplikasi Shopee. Itu saja, terima kasih dan selamat sore.